Hai, gue Joe aka Sasuke dan kali ini gue mau ngomongin quote-on-quote drama paling gila di beberapa bulan kebelakang ini. Saking gilanya gue gak pernah lihat fans langsung ngetik lonte langsung ke idol official Twitternya. Padahal case ini sebenarnya simple. Ini cuma perkara Kobo sama karangan bunga. Tapi yang membuat case atau kasus ini complicated adalah orang-orang yang termasuk dalam case ini itu banyak, sporadis. Jadi gue gak heran kalau misalnya orang baru yang lihat kasus ini kayak langsung bingung kayak, oh ini apa sih yang terjadi? Karena gue pun sama, kayak what the fuck? Yang ngomongin tentang kasus ini banyak orang, banyak tokoh yang terlibat. Jadi gue mau ceritain dari awal sampai akhir. Dan please correct me if I'm fucking wrong. Semua ini terjadi berawal dari cuitan ini. Kobo ngeposting sebuah foto karangan bunga. Terus dia kasih caption, ini juga makasih. Bukan ini juga makasih, sorry. Ini JGMKSH disingkat. Nah, karangan bunga yang kalian lihat sekarang ternyata bukan karangan bunga biasa, tapi karangan bunga hasil dari patungan Kobokers, hasil uang dari keringat Kobokers. Dan dari sini pun kita udah kayak mengernyitkan dahi, menaikkan satu alis, dan bertanya, kenapa Kobo responnya kayak gini doang, bejir? Kan pada umumnya, biasanya kalau dikasih karangan bunga, apalagi dari fans, dari keringat, darah, kerja keras, upaya, nah biasanya kan agak panjang lah teksnya untuk mengapresiasi itu. Kayak, makasih kalian telah bla 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 bla, panjang intinya. Tapi si Kobo cuma balas kayak gitu doang. Nah, ada dua opsi nih. Ini bisa jadi cuman gimmick, kan Kobo sundere kayak gitu kan. Tapi balik lagi, kita harus tahu situasi di mana kita harus gimmick, di mana kita harus being professional. Dari sana kita lihat komentarnya atau reply-nya di Twitter. Di reply-nya ada satu tokoh yang bakal kita bahas selanjutnya, namanya Regina. Dia bilang kayak gini, kayak kenal Bo fotonya? Kobo balas, diem, itu aku foto sendiri. BTW itu gimmick ya, gue tahu itu gimmick. Tapi Regina tidak menganggap itu gimmick. Regina, I can let this slide, katanya. Terus dia kayak langsung baper, bau ke hati, dan dia yaping di Twitter. Regina bilang kayak gini, she took my photo, the one that she post is mine. I think she doesn't have the photo. The staff didn't took the other flowers photo or something, I don't know. But indeed, that just not nice to see and feel like she doesn't appreciate the fans' effort. Nah, di sini kita tahu. Jadi kalau foto tersebut yang si Kobo posting itu bukan foto yang Kobo ambil atau staff dari official Kobonya ambil, tapi fotonya si Regina yang Kobo repost atau ambil. Dan the fact that si Kobo cuman ngasih caption gitu doang, seakan-akan dia tidak mengapresiasi fansnya. Terus dia bilang kayak gini lagi, imagine the effort of the organizer and everyone who participated only to be forgotten. I didn't participate in that project, but I felt it. You know, you shouldn't be like that. This mistake is very fatal in my opinion. It's like you don't appreciate the other people efforts for you. Nah, ini sebenarnya kayak yang tadi gue bilang, kayak dia seakan-akan tidak mengapresiasi effortnya Kobokers. Dan setelah itu dia bilang kayak, anggap jadi kritikan membangun ya Bo, jangan jadi down gara-gara ini. Maaf juga kalau ada kata-kata yang menyakitimu. Intinya kayak dia itu cuman kritik doang. Ini sesuatu yang membangun, bagus untuk improvement Kobo ke depannya. Dan dia bilang juga kayak dia tidak mewakili siapapun, pure cuma mengutarakan perasaan dan pendapatku aja. Harusnya drama ini sampai di sana aja, karena udah beres kan, kayak ada orang mengkritik Kobo dan itu saja. No. Ternyata ada tokoh lain. Aku perkenalkan dengan MC kita di video ini, main character of this video, orang Jepang, mantan pemalu jadi Kobokers. Orangnya bernama Seo-chan dan dia ngomong kayak gini, even if Kobo had forgotten to post the picture of Dylan flower stand, I would still be angry as I am right now. In that case, I wish she just not post anything in the first place. Artinya apa Bang Jo? Artinya adalah kalau misalnya Kobo lupa posting flowernya si Bang Dilon Sultan, gue masih bakal marah kayak sekarang. Kalau kayak gitu mending gak usah upload foto bunga sekalian. Dia tiba-tiba nge-tweet kayak gitu tanpa konteks apapun. Dan akhirnya orang-orang pada bingung kan, kayak what the fuck happened. Dan gara-gara orang bingung, orang jadi cari tahu. Gara-gara orang cari tahu, kasus ini nambah gede lagi. Seharusnya kasus ini itu kayak udah dari si Regina dan Kobo kayak semuanya beres lah. Enggak, dia kayak nambah sumbu api di sebuah drama ini jadi tambah gede. Akibat cuitannya banyak orang-orang yang hate Kobo di comment sectionnya dia. Ada yang bela Kobo juga, pasti ada dua belah pihak, ada yang nge-hate, ada yang bela. Dan semua orang yang bela Kobo dia debunk semua. Dia jawab-jawabin orang yang bela Kobo itu. Misalnya si Art Code
Dia ngomong kayak gini, calm down, we all still busy with everything else, just give her some time, okay? Jadi intinya kayak Kobo itu lagi sibuk loh, just give her some time, chill, orang Jepang please chill. No, langsung dia balas sama si orang Jepangnya, she is busy, just an excuse. Concert are scheduled more than 6 months in advance, she can plan ahead. Kalian baca sendirilah, gue gak mau bacain. Intinya kayak dia ngebales-balesin orang yang ngebela Kobo. Terus dia bikin cuitan kayak, if the ID staff forgot to send her the flower photo, that's fine, she can just admit that she overlooked and repost it with all the photos. I can't believe she posted the missing photo so carelessly to the thread. It's not a toy that came with a candy pack. Kayak dia terlalu meremehkan value si bunga itu. I think she is a content creator, she should know all too well about creative work, so I don't understand why she would treat other people creative work so carelessly. Intinya si Sio-chan itu ke-whiplash, kayak bingung, kan dia baru ya, dia itu jadi Kobokers baru, dan mungkin di Jepang idol itu tidak seperti itu. Idol itu kayak menghargai, kayak thank you, arigato, tapi Kobo kayak gini. Kita semua tahu, we all know that Kobo itu cuman gimmick, tapi mungkin si Sio itu masih culture shock, jadi dia bikin tweet seheboh ini. Nah, gara-gara tweet ini kan semuanya udah heboh nih, udah kemana-mana, datang ke platform paling gila yaitu Facebook. Gue bangun tidur sudah disuguhkan gorengannya sangat pedas anjing di Facebook. What the fuck? Di Facebook memes bertebaran di mana-mana. Banyak akun yang cover tentang kasus ini. Dan jelas termasuk Jack, itu sudah pasti. Tapi the fact that akun-akun lain yang biasanya cuma diem doang jadi NPC di grup itu, sebagian besar ngomongin tentang hal ini. Ini menandakan bahwa kasus ini udah lumayan besar. Dan untuk updatean yang terakhir, sebelum gue tutup video ini, Kobo sedikit klarifikasi. Dia bilang kayak gini, aku belum bisa update apapun dulu karena tunggu approve dari manajemen. Cuman aku khawatir sama kalian juga, jadi mau bilang hati-hati sama provokator yang menyamar jadi fans Kobo ya. Jangan ikut terpancing dan keluar konteks. Aku baca kritikan kalian kok, makasih ya. Dan terakhir dia bilang kayak gini, maaf ya udah menyebabkan percikan emosi di hati kalian. Harusnya jadi matahari yang menghangati, malah menyengati. Aku gak bisa kritik banyak hal dulu saat ini. Tenang, bukan karena kena mental. Nunggu diskusi manajemen dulu. Cepatnya aku akan zat Zodan. Jadi hal ini nail in the coffin ya. Udah selesai, harusnya udah selesai. Sebenarnya gue agak sedih sih lihat Kobo sampai nge-tweet kayak gini. Terlepas apa yang terjadi ya, dia bilang dia harus jadi matahari yang menyinari tapi malah menyengati. Itu kayak deep banget gak sih anjir? Jadi banyak hal yang bisa kita petik dalam video ini, yaitu being professional itu penting. Ingat, Kobo juga manusia, masih banyak hal yang harus diimprove. Dan semoga hal ini jadi pelajaran, mungkin manajerial dari si Kobonya, karena ini emang agak blunder sih, what the fuck. Itu harus diakui juga. Dan kasus ini lumayan agak overhate ya. Menurut gue tingkat hatingnya itu agak terlalu di luar batas. Gue bukan Kobo curse BTW, gue bukan penyepong Kobo. Tapi kalau kritik, please kritik dengan membangun. Jangan bilang lonte. Itu parah banget, supaya gue kayak what the fuck. Atau lu bikin postingan Facebook yang nyebar aib dia dari awal kayak 7 dosa besar. Jadi intinya semoga kasus ini beres dan berjalan lancar. Bye guys.